sampai ya Allah. Izinkan semua kami, khususnya mereka yang ditindas, yang dibunuh di Cina ya Allah, bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwana mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana mujahidin fi kulli makan. Ma damatis samawati wal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Ya mujib istajib doana ya mujib as-sa'ilin. Ya mujib istajib doana ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa sa'atul hamdan syakirin hamdan naimin. Ampuni, maafkan mereka dengan ampunanmu ya Allah. Jangan uji mereka di luar batas kemampuan mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Berkahilah Indonesia ya Allah. Hadirkan untuk kami pemimpin yang takut padamu dan mengajak kami takut padamu ya Allah. Hadirkan untuk kami pemimpin yang cinta dengan rakyat. Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah dibuat pernyataan oleh IKSMI Pusat, oleh Muhammadiyah Pusat, oleh dua partai PKS dengan PBB, dan seperti negara lain yang mayoritas tidak Islam. 8 negara di Eropah sudah memberi tekanan, tapi Indonesia masih bersiap. Dan sudah pernah terjadi penghabisan umat Islam di Spanyol. Orang mengucap kalimah la ilaha illallah di bumi Spanyol. Dan itu sudah terjadi. Dunia, termasuk dunia Islam, diam. Kemudian kita lihat bagaimana yang terjadi di Filipina. Dulu umat Islam di Filipina adalah kita. Kalau ada partai tidak berani, berarti mereka sami mawon, sama dengan mereka. Juga ormas, ada main manis. Satu kaki di sana, satu kaki di sini, main dua wajah. Yang ini juga masuk golongan tidak jelas. Oleh karena itu, partai yang tidak jelas, ormas yang tidak jelas, desak mereka. Kalau tidak, angkat kaki dari bumi Indonesia. Kenapa? Karena bumi Indonesia ini dimerdekakan oleh darah-darah para syuhada yang semuanya mukmin dari Islam. Oleh karena itu, kita berharap orang mereka yang sangat populer dan sangat potensial, sangat berpengaruh, yaitu media-media besar nasional yang tiap pagi diputar channel kemanapun mereka yang kita ketemukan. Tapi walaupun media itu, TV kita sebut, koran juga, tidak lahir dari rahim orang. Sadarlah ada bantu Islam pada saat memerlukan seperti ini, muat berita-berita kebiadaban yang terjadi di Cina itu, di Uighur itu, supaya semua kita tahu bahwa ada kebiadaban yang dipertontonkan di ujung belah sana. Kemudian kami peringatkan, mungkin terlibat di jika jadi habis lagi. Oleh karena itu kita berharaplah kepada media, kepada LSM tadi, dan yang paling kurang ajar, lembaga survei. Media hari ini sudah memihak kepada sana, partai sebahagian memihak kepada sana. Kemudian tadi kita sebut nanti
Kita meneteskan air mata ke sebelah sana. Dan kita hari ini sepakat kita berdoakan supaya mereka digoncang oleh Allah, dikutuk oleh dan dilaknat oleh Allah seandainya mereka tidak membenarkan. Yang terakhir kami ingatkan kita semua kepada sebuah hadis Nabi. Ajarlah anakmu memanah. Nanti ada hadis, ajarlah anakmu berkuda, ajarlah anakmu berenang. Memanah bukan pergi ke Rian Jaya, belajar manah lawan orang Rian Jaya, bukan. Memanah bukanlah ikut poin, pon, pora dan sebagainya. Tapi dulu masa Nabi ucapkan itu, panah itu senjata jarak jauh yang paling canggih. Hari ini anak-anak kita harus tahu juga bagaimana menyiapkan diri dengan panah, dengan senjata canggih. Kalau orang Cina ada nuklir, orang Amerika ada nuklir, Indonesia umat Islam yang sekian banyak 2 miliar lebih harus mampu memproduksi juga senjata itu. Tanpa senjata, doa. Betapa banyak doa kita kirim ke Palestina, mental balik ke kita. Kita yang selamat, mereka tetap tiap hari mandi darah. Juga mungkin kita kirim ke sana, kita balik ke kita. Jadi kita tidak cukup dengan doa. Doa dan air mata tidak banyak pengaruh menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana Rasulullah mengatakan kita harus kuat? Bagaimana kuat? Dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam Al-Quran disebut 854 kali. Hari ini kita memang hafal Quran, bagus. Buat lembaga-lembaga tahfiz Quran, silahkan. Tapi mengkaji Al-Quran, mengambil ilmunya, mengamalkan ajaran Rasul untuk senjata minimalnya melindungi diri sendiri. Jangan sampai kita ini seperti yang terjadi di Spanyol. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Selamat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.